waktu itu kayak juga kan. Tiba-tiba berjoget begini lah. Apa nama jogetnya tuh? Chicken dance. Karena apa sih kalian milih Radik sebagai pilihan organisasi kalian di kuliah ini? Nah, mulai dari siapa? Mungkin bisa dari Mas Han. 3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Selamat datang di Dialog Podcast Fun Day with Radik on Podcast. Nah, Sobat Radik semuanya, balik lagi di Dialog Podcast. Kali ini kita akan membahas mengenai Radik itu sendiri. Nah, sebelum itu bagaimana kabar Sobat Radik semuanya? Apakah baik-baik saja? Atau lagi nggak abi-abi aja nih? Nah, mungkin dengan kalian mendengarkan Dialog Podcast ini, kalian bisa mengerti apa sih itu Radik dan bagaimana sih pengalaman-pengalaman di Radik itu. Nah, kita kedatangan narasumber yaitu dari kru Radik sendiri di periode 2025 ini. Nah, sebelum kita masuk, kita mau perkenalan dulu nih dari narasumber-narasumber yang udah ada di sini. Nah, boleh disapa nih narasumber-narasumber yang ada di sini. Ayo, siapa? 1, 2, 3. Halo, Sobat Radik semua. Sobat Radik. Halo. Nah, ini ya satwa di sini. Apa tuh youtubernya ya? Sampah kalem. Nah, boleh nih perkenalan namanya siapa, sama di Radik sendiri di divisi apa kayak gitu. Oke, dari aku dulu ya. Yap. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hanan Hasan ya. Tapi Sobat Radik bisa panggil saya Hasan atau Hanan juga gak apa-apa. Saya dari ilmu komunikasi ya, karena Radik juga emang menerimanya komunikasi. Ya, dan anggotanya sendiri, seluruh anggota Radik itu dari prodi ilmu komunikasi itu sendiri. Iya, banget. Lalu di Radik sendiri itu saya divisi maintenance ya, sebagai asisten manajer. Asisten manajer kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, di-spill tipis-tipis aja nih Mas Anan. Di Apa maintenance itu kerjaannya ngapain aja sih? Kalau maintenance itu sebenarnya banyak sih Mas, tapi terkait lebih ke tenaga. Oh, ke tenaga. Maksudnya case-nya itu apa? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menjaga alat. Oh, alat. Terus ngecek alat, lalu menjaga kebersihan juga di lab. Ya namanya juga maintenance ya, berarti perawatan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke narasumber selanjutnya. Ada mas-mas ganteng nih. Entar meja hijau nih ya. Meja hijau. Oke, sahabat-sahabat Acu semua. Perkenalkan, nama saya Adi Raja Suryanata. Raja apa? Panggil King Raja Namrud. Raja dan panggilannya Raja dari divisi marketing komunikasi. Nah, kamu Mas Raja sendiri nih di marketing komunikasi ini, kamu menjabat sebagai apa, atau anggota atau yang lain? Kebetulan saya menjabat menjadi internal ya. Internal. Ya, internal. Nah, dari Markom sendiri nih. Markom itu kegiatannya ngapain aja sih di Radik ini? Jadi kegiatan dari Markom sendiri itu kita biasa menghandle cara bagaimana kita memasarkan Radik ya, Mas Raja sih gitu sih. Ya. Kayak memasarkan lewat Instagram dan sosial media dan lain-lain seperti YouTube. Gitu sih. Gitu. Berarti lebih ke marketingnya, ya, bagaimana membangun branding di Radik itu kayak gimana? Benar, Mas. Nah, yang terakhir nih ada sosok besar tinggi. bukan anomali Mas, bukan anomali. Boleh perkenalan Mas, siapa, dari divisi apa? Oke, halo Sobat Radik semuanya. Perkenalkan, nama aku Panji Nazal Jati dari divisi produksi. Dan aku di produksi sebagai asisten manager. Asisten manajer. Nah, sama kayak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di produksi itu kegiatannya ngapain aja sih? Oke, jadi di produksi itu ada beberapa kegiatan ya, yaitu kita bikin ILM. ILM itu apa sih Bang? ILM itu ialah iklan layanan masyarakat. Dan ILM ini biasanya di play sebelum acara itu dimulai. Program siaran maksud saya. Terus kita juga ada tapping mingguan. Jadi kan nggak semua program Radik itu live terus ya. Pasti kayak ada yang tapping, yaitu direkam dulu, diedit, habis itu di play. Terus kita juga bikin podcast seperti ini.
yang berempat, dan podcast ini ada tiga episode sebulan ya kalau nggak salah. Lebih tepatnya dua kategori. 2 kategori, yaitu podcast siaran sama podcast profesional. Itu kurang lebih ya seperti itu ya Mas Bagas ya. Oh ya, kamu nggak tanya aku. Oh iya. Apa aku belum berkenalan ya? Oh ya, Mas Bagas siapa ya? Bagas, Bagas di sini jadi apa? Kenapa kamu udah nyebut nama kan ini ada sosok merah di sini. Namanya siapa kan itu loh. Oke, siapa manusia yang berbaju merah kali ini bisa memperkenalkan diri? Ini merah-merah baju doang kan, bukan pendukung. Nah, mungkin aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Bagas Hanif Bahtiar. Kalian bisa panggil aku Bagas. Di sini aku sebagai General Manager Radik FM di periode 2025. Mas Bagas. Jadi GM tuh gimana sih Mas Bagas? Oh, lebih ke ngapain aja sih jadi Iya, ngapain ngapain aja, aja Mas Mas? Ya, kalau Bagas? jadi GM ya cuma duduk santai kayak gini. Enak banget ya Mas ya. Lihat marah-marahin ya udah kayak gitu. Ya tukang Maido lah. Ada marah-marahnya juga. Bagas sih ibarat Ya enggak sih, maksudnya general manager itu bertanggung jawab atas segala apapun yang berjalan di Radik, di dalam atau di luar kayak gitu. Nah, kan tadi udah perkenalan nih. Kita mulai masuk ke pertanyaan mengenai Radik ini sendiri. Nah, Radik ini sendiri itu merupakan singkatan dari Radio Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kita Radik sendiri ini berdiri di bawah naungan Prodi Ilmu Komunikasi sendiri. Jadinya maklum kalau anggotanya itu seluruh anggota Radik itu hanya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi kayak gitu. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama sih. Pertanyaan pertama. Nah, Apa tuh? kenapa sih kalian milih Radik sebagai pilihan organisasi kalian di kuliah ini? Nah, mulai dari siapa dulu? Mungkin bisa dari Mas Han atau Mas Hanan, Oke, Mas Hanan. kita urut lagi deh. Ya udah. Sebenarnya ya aku dulu pilih Radik itu karena gini. Dulu aku memang penasaran banget gimana sih rasanya jadi seorang penyiar radio. Oh, Ini bukan karena apa ya, karena di syuting bukan ya. Ini emang real. emang real pengen nyoba gitu. Kok apa ya? Jadi penyiar radio kayak gimana sih dulu waktu semester 1 waktu awalan masuk mulai masuk kuliah itu ya memang gitu yang saya rasakan kayak gimana sih rasanya. Terus aku lihat kan di UMS ada Radik nih yang jurusan ilmu komunikasi juga nih. Bolehlah untuk aku masuk ke situ gitu, nyoba gitu kan. Ya sebenarnya itu, dan juga karena waktu itu yang lainnya sudah pada tutup sih. Berarti kamu orangnya ya telat info kan? Tadi dulu marah. Waduh. Jadi mana ya Bang, dulu kan masih introvert nih ya gue ya. Jadi atau bisa disimpulkan kamu ingin mencoba hal baru mengenai tentang kepenyiaran di radio kayak gitu. Karena di radio sendiri sebenarnya di Radik sendiri kan nggak cuma hanya siaran. Kalian ada proker-proker yang harus dilakukan. Betul. Kayak gitu. Nah, kita lanjut nih. Siapa nih yang mau jawab duluan? Bang atau Panji Raja? dulu nggak sih Bang Panji? Oke. Monggo. Jadi kenapa saya memilih Radik ya? Kalau nggak salah itu awalnya itu semester 3. Aku semester 1 nggak ikut UKM apapun ya. Oh, di sini berarti kita kan di sini Mas Panji ini beda sendiri ya, karena Iya. di sini itu sebenarnya udah join dari semester 1 kayak iya. gitu. Nah, ini Panji ini beda sendiri. Nah, aku tuh kayak awalnya tuh disuruh sama ibu. Kan kamu pengen jadi penyiar ya, Mbok? Ya, ikut gitu loh UKM radio gitu. Ya udah, aku kan disuruh kan ikut. Waktu itu kalau nggak salah yang radio sebelah juga ada pendaftaran juga. Oh ya. Nah, cuman kayak masih ragu daftar apa enggak ya. Udah tutup duluan. Dan Radik itu masih buka kan, ya udah aku pilih ke Radik. Berarti alasannya kamu ikut Radik ini karena orang tua juga menyuruh Iya, untuk mencoba di dunia kepenyiaran kayak gitu ya. betul sekali. Tapi sekarang nyaman loh di Ya, nyaman banget. Nyaman banget lah. Nah, ini yang terakhir nih mungkin dari Mas Raja.
Halo. Jadi alasan mengapa aku nih ya aku bergabung dengan Radik. Apa tuh? Alasannya nih. bisik gini ya. Alasannya tuh ya sebenarnya sih pengen aja gitu loh. Ya dasarnya pengen aja gitu masuk di radio gitu. Apalagi saya tuh cinta banget ya lagu Queen, ada lagu Queen itu judulnya tuh Radio Gaga. Ya, jadi kayak Hearings, Radio Gaga, Radio Gugu. nah, jadi itu sih. Itu aja sih sebenarnya sih Oh, alasannya. alasanmu agak unik. Cuman gara-gara judul ya. Judul. Tapi kepo aja sih kayak gimana sih jadi kayak penyiar tuh kayak gimana sih. Enggak karena judul tadi. Kan Enggak, karena judul. Iya. Itu suka aja sih. suka yang ya kayak gitulah. Iya. Intinya dari sini semua kita ingin mencoba hal baru di Yap. dunia penyiaran kayak gitu. Biar Yes. kita dapat pengalaman. Tapi kalau Mas Bagas sendiri gimana? Oh iya, belum ditanya. Iya. Mas Bagas, Bagas. alasannya apa dong? Spill dikit boleh lah. Bukan untuk ikut Radik ya. Ini lebih beda sih dari yang lain. Terus Karena gimana tuh? di Radik itu dulu aku pas pertama masuk itu karena PDH-nya bagus menurutku. Dari PDH. Oke. Terus Bentar, bagusnya itu dalam hal apa nih dulu? Ya dari segi warna, desain, Oh, lebih cerah gitu ya? iya lebih cerah. Kan sekarang juga lebih cerah tau. Iya, lebih Iya, cerah lagi Lebih sekarang. cerah dari yang lain gitu loh. Oh, tau. Ya, iya. kayak slogan UMS ya, mencerahkan Cerahkan dunia. mendunia. Tapi ini bukan mendunia lagi tau. Oh, apa tuh? Apa tuh? Lebih dari mendunia. Nah, udah menjawab belum? Udah Kak. Udah kak. Nah, mungkin Sobat Radik di sini bisa menjadi inspirasi kalian kalau misalnya mau ikut organisasi Radio Ilmu Komunikasi UMS, langsung join aja nggak apa-apa. Betul. Nah, Join aja Sobat Radik gitu. ya, kita sebenarnya santai ya. Iya. Santai Ada- banget. Ada Bang Panji, ada Yoi. saya, ada Mas Hanan, ada Mas Bagas gitu. Orangnya santai-santai. Kita slow Slow living kita. Daftarnya aja nggak usah takut. Iya. Daftar aja. Ya, masuk. daftar pun juga nggak ribet ya, nggak Iya. pakai apa-apa. Nggak usah pakai KTP, Enggak pakai Nggak perlu pakai Kalian- keterangan ini. Kalian ngisi form itu nanti dikasih lembar, iya toh? Dulu Iya. itu dikasih lembar ya. Iya, dikasih lembar. Terus habis itu kita ngisi nanti screening dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu gimana sih? Ada pengalaman unik atau lucu nggak sih selama kalian mengikuti Radik ini? Kan kalian kan udah dari kemarin ya, dari semester 1 sama Mas Bambi udah semester 3. Kita di sini kan udah 2 periode. Ada pengalaman lucu nggak? Atau unik? Lucu. Ya unik atau lucu. Ini siapa dulu nih? Kalau aku sih ada sih. Apa tuh Ya, Bang dulu Hanan? ya. Oke. Apa tuh Bang Hanan? Ini lebih ke gini. Rati kan siarannya itu tidak hanya yang dari kru-krunya Rati saja. Ya, Rati juga membuka untuk orang luar yang ingin mencoba siaran. Gitu. Nah, waktu itu aku siaran nih. Tiba-tiba yang datang itu ternyata orang luar. Kukira kru Radik tapi yang angkatan atas gitu. Terus Datang gitu kan, lalu aku persilakan duduk aja gitu. Ternyata waktu kita udah mulai tag untuk apa siarannya, ya. dia apa ya, kan biasanya kan ganti-gantian gitu kan ngomongnya. Nah pas waktu itu dia baru pertama masuk ke sini, terus dia belum tahu gimana caranya gitu kan. Kukira kamu itu mahasiswa Ilkom atas mas? Bukan, aku dari luar kok, aku freelance aku. Oh, tuh kirain dari kru Radik sendiri. Mas sorry ya mas tadi jadi agak canggung waktu siaran gitu. Apa? Ya gitu sih aku yang unik banget kayak sebenarnya bukan unik sih, lebih kayak wah apa aku sendiri yang nggak tahu. Kamu ngiranya orang itu adalah angkatan atas. Iya Angkatan udah atas. Karena di Radik sendiri kan tetap setiap bulan lah ada pembukaan untuk yang mau siaran. Iya. Di sini kita juga bakalan nerima kayak itu, tapi terbatas ya. Iya. Orangnya. Nah, mungkin dari Mas Panji atau Mas Raja dulu nih. Ada Kalau- pengalaman unik gak? Kalau aku pengalaman unik itu ialah pas podcast Hmm. kita tuh
ngedatengin tamu yang jasa doa. Oke, ini berarti Itu- baru banget ya. Iya, itu Timeless. bener-bener kayak out of the box sekali. Hmm. Tiba-tiba bapaknya joget di depan kamera itu. Dan itu kalau nggak salah paling di TikTok juga Iya. FYP kan. Dan menjadi pengalaman baru kayak wah ternyata bisa kali kayak kita keluar dari jalur sedikit tapi nggak yang Out banget. out banget gitu loh. Ya karena fun fact sendiri ya, di Indonesia itu kebanyakan dijunjung tinggi entertain. Iya betul. Hal-hal yang receh gitu Hal-hal pada yang suka receh, pada gitu. suka kayak gitu. Jadi makanya itu menjadi salah satu faktor konten itu ya, Bisa rame ya kan. Nah mungkin dari Mas Raja nih. Kalau aku sendiri sama sih kayak Bang Panji tuh. Bapak saya tuh Pak Andi tuh. Iya Pak. Itu Pak Andi tuh. Oh Andi itu tuh, Andi jasa tuh. Iya. Ah, Andi yang mana? Ya. Ya dia kan bilangnya Andi Pong Pong. Itu waktu kan ya aku kan jadi kan audio man sekaligus Iya. waktu itu kayak juga kan. Tiba-tiba berjoget begini kan. Apa nama jogetnya tuh? Chicken Chicken dance. dance. Karena kayak PTKT ya. Enggak, itu pengalaman Oh iya. paling unik gitu. Tiba-tiba Paling ya. wow, paling dar-deror itu kan itu. Oke. Tapi bapaknya punya niat baik loh. Dia Iya, pengen dia bikin punya masjid masjid, ya. Di balik itu kan kita harus tahu kenapa sih dia melakukan kayak gitu, alasannya di baliknya apa. Jangan menjudge orang itu Betul. dari luarnya aja. Yap. Nah, Kalau Mas Bagas sendiri apa pengalaman unik? kalau aku enggak pengalaman unik ya, pengalaman buruk. Pak buruk ya. Aduh, Pak. Aduh, gimana nih? Oh buruk ya. Ya, Apa tuh? Dan awal-awal udah ngomong pengalaman buruk. Iya, Wah, ada apa ini? sana apa ya ini ya? sebenarnya Penasaran nih. enggak pengalaman Oh. buruk itu bukan dari aku sendiri kayak itu. Misalnya kadang itu misalnya dari pandanganku sendiri sebagai general manager ya, kalau melihat anak-anakku yang kurang semangat atau yang lain ada masalah yang lain tuh aku paling nggak suka. Oh. Dan dia kan biasanya anak-anak itu langsung ngechat ke aku, mas aku ada kayak gini ya kayak gini. Nah aku di situ juga yo agak peka sekali. kebebanin, tapi aku orangnya kan nggak bisa menyelesaikan masalah dengan lewat chat kayak gitu, nggak Iya. bisa. Aku Jadi harus ketemu langsung. harus ketemu langsung dengan orangnya kayak gitu. Dan ya aku harus ya kalau fun fact aja aku di sini laju sini Sukoharjo itu sekitar ya 30 menitan lebih lah kayak Jauh gitu. banget. Jauh itu. Ya mau nggak mau kan itu udah tanggung jawabku dan resiko Iya, sebagai general manager untuk melakukan tanggung jawab di Radik ini. Akhirnya ya aku berpesan ke sobat Radik semuanya, nggak cuma anggota Radik, di luar pun juga itu harus mengertilah satu sama lain kayak gimana dan lain sebagainya. Oh. Ya. Fun fact juga nih buat Mas Bagas ini, Mas Bagas ini tidak pernah berhenti untuk berjalan. Iya, itu Selalu sibuk. Selalu sibuk. Tidak bisa diam sebentar 5 menit untuk bisa, nggak duduk. Nggak bisa. Gak bisa. Dia, Nggak bisa. dia aja kalau nganggur nyari kesibukan mas. Nah, Iya. benar. tapi ya Benar. kalau omongannya Dia itu kalau duduk benar. gak tenang ya. Benar. Soalnya aku sebenarnya jujur aja nggak suka hari libur. Ya, sekarang ini libur, Sobat Radik. Gimana tuh Sobat Radik? Oh bagi dia tanggal merah tuh gak ada gitu. Iya. Bajunya aja yang merah gitu. Iya, bajunya aja yang merah. Nah, mungkin pesan yang terakhir nih, kita ada pesan dan kesan untuk sobat Radik semua atau calon sobat Radik semua dari kru Radik ini sendiri, gimana nih? Sepatah dua patah kata aja. Mungkin bisa dari Mas Panji. Duh, kok tiba-tiba apa ya? Aku belum kepikiran. Mungkin Mas Raja dulu. Lempar-lempar nih. Ya, Ini gimana buat pesan buat Sobat Radik? Iya, sobat Radik semuanya. Sobat Radik. Ya, cuma simpelnya kalau orang kata biasanya kata-kata hari ini Mas. Kata-kata hari ini Mas Raja. Hidup tidak memaafkan pelemah. Oh, das. Sangat Chat. singkat, padat dan tajam ya. Oke. Dari Mas Wandi? Kalau aku sendiri ya buat mungkin calon anak-anak baru kali ya. Oh, tahu calon. Gimana apa ya Mas? Ya, langsung lanjut. Tetap semangat kalau misalnya suatu saat tidak diterima. Tapi pasti diterima kok. Ya, yang penting udah usaha dulu ya. Ya, yang penting usaha dulu. Oh, yang kemarin nggak jadi. Apa gimana ya? Apanya nggak jadi? Oh. Apa ya? Ya itu lah. Enggak. Apa? Lanjut sana. Kalau dari aku sih ya cukup sekian, terima kasih. Enggak gini. Kalau aku sih lebih ke kata-kata aja ya gue. Jangan lupa makan. Makan mentok. Makan itu penting sekali ya. Perhatian ya, perhatian betul. Iya.
Lu nggak makan mati. Itu ada lanjutannya. Apa tuh lanjutannya? Enggak juga nggak tahu saya tidak Oke. tahu. Kalau Mas Bagi sendiri ada Kalau aku ya, kalau buat sobat Radik semuanya, nggak cuma di sini aja, mungkin di kehidupan yang lain, di kehidupan realnya juga ambil apapun resiko yang diharapkanmu, karena kita belum tahu bakalan. Kalau kita ambil resiko itu kita tahu gagal atau berhasil. Kalau kita nggak ambil resiko itu otomatis dia gagal. Ya, mau nggak mau ya harus coba kayak gitu. Wow, itu sangat bijak sekali ya. Karena Ya, kalau tidak mengambil resiko, Hmm. kita tidak punya pengalaman. kita tidak tahu apa yang terjadi kayak. Iya. Mulai aja dulu. Mulai Nah, itu. Nah, wah, seru sekali kita udah ngobrol bareng nih sama 4 narasumber ya. Aku Iya, dihitung narasumber aja ya. Iya, sekalian. 4 narasumber dari kru Radik periode 2025 sendiri. Nah, sekian aku, Hanan, Raja, dan Panji di podcast kali ini, dan tunggu podcast-podcast selanjutnya. Kita akan membahas tentang ini lagi, mungkin kelanjutannya. Mungkin nanti beda dari orang-orangnya. Oh iya, Ditunggu aja di sosmednya Radik. ya di YouTube atau YouTube, Instagram atau TikTok @radikfm. Kalian pantauin aja terus gimana keseruannya. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.